Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Quran. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam kegiatan rutin kita insyaallah, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terbaik. Salawatullah wa salamuhu dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. Kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Mulk. Kenapa beberapa pekan ini kita fokus belajar surah Al-Mulk, mengkaji surah Al-Mulk? Karena kita ingin menjadi sahabatnya surah Al-Mulk, menjadi bestinya surah Al-Mulk. Yang kemudian nanti insya Allah surah Al-Mulk itu, setelah surah Al-Mulk menjadi sahabat kita, kita diakui sebagai sahabatnya surah Al-Mulk. Kita pelajari surah Al-Mulk, kita baca tiap malam surah Al-Mulk. Kita harapkan bisa mendapatkan syafaat. Yashfa'u li sahibiha, memberikan syafaat pada sahabatnya. Sehingga sesuai janji Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa surah Al-Mulk 30 ayat kita baca tiap malam, maka kita dijauhkan dari siksa kubur. Itu yang kita harapkan insyaallah. Kajian kita malam ini sampai pada ayat ke 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah yang dapat menjadi bala tentara yang akan membantumu, menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih, selain Ar-Rahman. Ini menarik teman-teman. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi kira-kira siapa yang bisa membela kita, menolong kita kalau Allah sudah murka pada kita? Kalau Allah sudah mau mengadab kita, siapa yang bisa bela kita? Siapa yang bisa nolong kita? Tentara mana yang bisa membantu kita? Mau kita punya backing 1 batalion, 1 kompi, nggak akan bisa membela kita, menolong kita ketika Allah sudah marah pada kita. Allah mau mengadab kita, menghancurkan kita, nggak ada satupun yang bisa bela. Min dunir rahman, selain Allah yang Maha Pengasih. Artinya kalau kita misalkan ada seorang presiden marah sama kita, mau nyiksa kita, kita bisa negosiasi ke presiden yang lain untuk mengerahkan bala tentaranya untuk bela kita. Tapi ketika Allah yang mau menghancurkan kita, Allah yang mau mengadab kita, maka tidak ada satupun bala tentara yang bisa membela kita, menolong kita. Gimana solusinya? Solusinya yaitu minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita
ingin selamat dari azab Allah, hanya Allah yang bisa menolong kita, nggak ada yang lain. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi wurur. Sehingga Rasulullah SAW di akhir witirnya, anan Nabi SAW kana yaqulu fi akhir witrihi, sungguhnya Rasulullah SAW berdoa di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhoanmu, min sakhatik, dari murkamu. Coba kita renungkan doa ini. Kita berlindung kepada Allah dengan ridhonya Allah dari murkanya Allah. Artinya kalau kita mau selamat dari Allah, berlindungnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berlindung dari Allah, berlindungnya kepada siapa? Ternyata kepada Allah juga. Di sini uniknya. Kalau saya berlindung dari Kak Tayyib, berlindungnya ke Mas Fahri, itu kan berarti masih ada pilihan tempat berlindung. Saya mau diserang Mas Fahri, Kak Tayyib tolong lindungi saya. Kan logis kan? Karena mungkin Kak Tayyib dianggap punya bela diri, dianggap lebih kuat, dan lain sebagainya. Sehingga bisa berlindung kepada Kak Tayyib dari serangan Mas Fahri. Tapi ketika Allah yang mau mengadab, mau berlindung kepada siapa kita? Nggak bisa, nggak ada tempat berlindung kalau Allah sudah mau mengadab kita. Satu-satunya pelindung kita yaitu Allah itu sendiri. Nah, jadi berlindung kepada Allah dari Allah. Itu. Karena tidak ada pilihan lain kecuali Allah yang bisa melindungi kita. Kalau Allah sudah mau mengadab, mau menghajar kita, mau menghancurkan kita, satu-satunya cara adalah berlindung kepadanya, berlindung kepada Allah. Sehingga keluarlah doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dengan ridhamu, min sakhatik, dari murkamu. Berlindung dari murkanya Allah dengan ridhonya Allah. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung kepadamu dengan maafmu, min uqubatik, dari hukuman-hukumanmu, dari siksamu, dari hukumanmu. Jadi Allah punya siksa, Allah punya hukuman, tapi di sisi lain Allah punya maaf. Jadi caranya minta maaf kepada Allah. Berlindung dari hukuman Allah dengan cara menggunakan maafnya Allah. Yang tadi berlindung dari murkanya Allah, berlindung dengan apa? Dengan ridha Allah. Wa a'udzubika minkah, dan aku berlindung kepadamu minkah, darimu. Ini lebih jelas lagi bahwa kalau Allah sudah marah pada kita, mau mengazab kita, mau menghancurkan kita, enggak ada tempat perlindungan lain selain kita berlindung kepada Allah itu sendiri. Itu doa yang diajarkan Nabi, sudah saya share di grup, bisa kita baca. Jadi tidak ada tempat berlindung kalau Allah sudah mau mengazab kita, mau menghancurkan kita, mau nyiksa kita, kecuali kepada Allah tempat berlindung kita. Nggak bisa yang lain nyelamatin kita. Sekalipun kita punya banyak pasukan, banyak batalion, kita punya banyak tentara. Jundun itu tentara. Tentara mana yang bisa nyelamatin kamu kalau Allah sudah mau nyiksa kamu, kira-kira gitu. Selain Ar-Rahman, selain Allah itu sendiri yang Maha Pengasih. Kemudian di ayat 21-nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dan siapa yang bisa memberikan kamu rizki, in amsaka rizqahu,
ketika Allah sudah menahan rizkinya untukmu. Kalau Allah sudah menahan rizkinya untuk kita, nggak ada yang bisa memberikan rizki kepada kita, yang bisa nyuplai kebutuhan kita. Kalau saya kerja ke Mas Mundir, kemudian Mas Mundir berhentikan saya tinggal nyari kerja saja ke Kak Tayyib, kerja saja ke Tat Naryo, bisa ini cari yang lain. Tapi kalau Allah yang menutup rezeki kita, enggak ada yang bisa nyuplai rezeki buat kita. Kecuali siapa? Kecuali Allah yang sang pemberi rezeki. Allah sifatnya Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki yang rezekinya tidak pernah habis. Razik itu pemberi rezeki. Tapi kalau Razzaq itu pemberi rezeki yang rezekinya, stok rezekinya enggak pernah habis. Itu Razzaq. Kalau saya kaya, saya suka berbagi. Didatangi beberapa orang diminta habis tuh stok saya. Besoknya datang orang, sudah habis Pak. Beras di rumah di belakang sudah habis, kemarin sudah diangkut sama teman-teman semuanya. Itu kalau saya. Tapi kalau Allah itu Ar-Razzaq, dia maha pemberi rezeki, tapi stok rezekinya enggak pernah habis, unlimited, enggak ada limitnya. Itulah Allah, sebaik-baik pemberi rezeki, khairur raziqin. Jadi walaupun orang sedunia ini minta rezeki kepada Allah, dikasih semuanya sama Allah rezekinya, ya bahkan yang enggak minta dikasih juga sama Allah. Yang enggak minta dikasih rezeki sama Allah. Dan rezekinya Allah itu enggak pernah habis, stoknya enggak pernah habis. Ya semuanya makhluk-makhluk Allah dikasih rezeki oleh Allah. Yang sholat dikasih, yang enggak sholat juga dikasih. Kemudian yang muslim dikasih oleh Allah rezeki. Yang enggak muslim kadang-kadang dikasih lebih banyak lagi sama Allah. Karena mereka harus dipuas-puasin di dunia, dimanja sama Allah. Tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Itu yang bisa kita renungkan dari isi surah Al-Mulk ayat 20 dan 21. Kita pelajari artinya, kita renungkan, kita tadabbur, sehingga ketika kita baca, oh iya ya seperti ini nih tafsirnya, seperti ini merenungkannya, tadabburnya seperti ini. Sehingga ketika kita baca sebelum tidur, kita baca surah Al-Mulk, malam hari tiap malam kita baca surah Al-Mulk sambil merenungkan artinya. Ketika nyampe ke ayat 20, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Itu yang bisa kita renungkan. Semoga kita menjadi sahabatnya surah Al-Mulk. Jadi kalau kita tidak menjadi sahibul Quran, kita berusaha untuk menjadi sahibu suratil Baqarah. Kalau kita tidak mampu menghafal surah Al-Baqarah, merenungkan surah Al-Baqarah, maka kita minimal menjadi sahibu suratil Mulk, surah Al-Mulk. Kalau sudah kita aman dari siksa kubur, akan lumayan besar tuh anugerahnya Allah, karunia Allah buat kita. Kalau bisa aman dari siksa kubur, insyaallah. Demikian kajian malam hari ini. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu karena kebodohan saya, kekurangan saya pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.